Masih dengan Pak Jokowi. Dikritik Ya. karena katanya ini kriminalisasi kebebasan berpendapat. Istana sepakat dengan hal itu? Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi. Tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat yang terlanjur ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda bisa dibina bukan dihukum. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Ya kecuali ada soal hukumnya. Kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum. Tapi kalau karena pendapat, karena ekspresi, itu sebaiknya diberi pemahaman dan pembinaan saja, bukan betul-betul. Kita nggak tahu kan, Pak Prabowo tidak mengadukan apa-apa, Presiden tidak mengadukan apa-apa, walaupun kita menyayangkan. Kalau menyayangkan tentu, karena ruang ekspresi itu kan harus diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab, bukan dengan hal-hal yang menjurus kepada mungkin penghinaan atau kebencian. Tapi tetap saja kalau Bapak Presiden sampai hari ini kan tidak pernah melaporkan pemberitaan, tidak pernah melaporkan ekspresi-ekspresi yang menyudutkan beliau, dan beliau justru terus-menerus menyuarakan persatuan, menyuarakan saling merangkul supaya bangsa kita bisa bergerak maju ke depan. Kalau mungkin itu yang bisa disampaikan dari tanggapi dari peristiwa tersebut. Ada yang lain teman-teman? Soal uji coba TBC, banyak masyarakat yang bertanya soal jaminan perlindungan kesehatan bagi mereka yang melakukan uji coba. Itu ada jaminan lebih, karena banyak yang menganggap jaminan yang diberikan kepada masyarakat sebagai calon pasien uji coba selama ini masih rendah untuk masalah biaya jaminan, kemudian keselamatan, hak-hak lain-lainnya. Ini bukan kata-kata uji coba ya, tapi uji klinis. Menteri Kesehatan sudah menerangkan bahwa ini uji klinis tahap 3. Artinya vaksinnya sudah dijamin aman karena sudah melewati tahap praklinis, tahap 1, tahap 2. Sekarang untuk menguji berapa persen yang sembuh dengan menggunakan vaksin ini, bukan menguji vaksin ini aman atau tidak. Dan sampai hari ini menurut Menteri Kesehatan tidak ada laporan mengenai hal-hal yang ditakutkan terjadi. Dan ini kan nggak diuji ke masyarakat umum, ini kan diuji ke partisipan-partisipan yang memang dibutuhkan untuk pengujian ini. Artinya mau dites nih orang yang sakit ini, orang yang sedang sakit diuji dengan ini sembuh nggak. Jadi dan ini di bawah pemantauan WHO, di bawah pemantauan berbagai organisasi, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, universitas, banyak sekali yang memantau standarisasi pelaksanaan uji klinis ini. Dan uji klinis ini diselenggarakan di berbagai negara secara global, tidak hanya Indonesia. Penting nih, Indonesia merupakan bagian kecil dari uji klinis ini. Kenapa pemerintah kita berpartisipasi? Supaya di masa depan, kalau vaksin-vaksin ini diproduksi sudah teruji, ini kan namanya calon vaksin. Kalau vaksin ini sudah teruji dan approve, kita mendapatkan prioritas untuk memproduksi vaksin sendiri, sehingga bangsa kita diharapkan 2030 nanti nih bisa terbebas dari TBC. Ini kan penyakit negara yang kurang maju, sementara kita mau jadi negara yang maju. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan tentang ketahanan pangan, ketahanan energi, atau mau nanya ruangan Pak Hasan Nasbi di Binagraha di mana? Kira-kira ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada lanjut lagi? Lanjut lagi. Pak, kemarin kan Pak Menkes di Kelurahan Rambutan itu bilang memang betul bahwa akan melakukan uji klinis tahap ketiga, tahap terakhir untuk memastikan berapa efektivitasnya. Sudah berjalan. Berarti tidak ada uji coba kepada calon-calon pasien. Maksudnya
kemarin Pak Menkes bilang tetap akan melakukan uji coba seperti standar-standar Jadi nomor 18 pahami dulu, ini bukan uji coba, vaksinnya sudah terbukti aman. Sekarang mau menguji seberapa banyak orang yang sembuh dengan vaksin ini, karena vaksin itu cocok-cocokan. Diuji di Afrika bisa sembuh 80%, diuji di kita mungkin sembuhnya 60% atau sebaliknya. Diuji di Afrika sembuhnya 60%, di kita bisa sembuhnya 90%. Menguji seberapa efektif vaksin ini dalam menyembuhkan. Jadi pertanyaan tadi menurut saya kurang relevan, karena vaksinnya sudah terbukti aman untuk digunakan manusia. Menguji seberapa banyak orang yang bisa sembuh oleh vaksin ini. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, ada Pak Tigor, ada yang mau nanya tentang EPG? Soal TBC uji klinis vaksin TBC ini kan dibuat sejak tanggal Maret 2024. Akhir tahun. Itu sampai sekarang ada laporan ke publik ya, efektivitasnya sejak tahun kemarin sudah ada 20.000 lebih warga Indonesia kan sudah diuji. Warga Indonesia yang berpartisipasi 2.000. 2000. Di seluruh dunia partisipannya 20.000. Tapi kalau data detailnya, laporannya mungkin harus tanya ke Kementerian Kesehatan. Saya pun harus nanya ke sana dulu untuk bisa menjawab. Oke, untuk MBG ada pertanyaan Pak Tigor? Pertanyaan terakhir ya. Boleh ditanggapan terkait usulan dari Menham untuk menerapkan kebijakan yang diterapkan Kang Ridwan Mulyadi terkait membina siswa di Barak itu Saya belum baca statementnya seperti apa. Saya belum baca apa statementnya. Oke, next. Ada lagi? Presiden untuk ide itu sebenarnya gimana? Ide yang mana? Saya harus cek dulu ke Presiden. Jadi sepanjang pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka dipenuhi. Pembinaan itu kan sebenarnya pendidikan itu kan kebijakannya sudah didesentralisasi ke kabupaten kota maupun ke daerah kan. Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, ya, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, tapi pemerintah akan periksa, akan kaji ini kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah. Mungkin teman-teman nanti harus cek juga ke Kementerian Pendidikan dasar menengah, ya. Saya belum mengetahui informasi seperti ini, jadi kita harus cek dulu sebelum bisa menjawab. Mungkin saya harus periksa dulu diskusinya seperti apa. Tapi yang jelas kan memang sudah berlangsung ya di Jawa Barat. Tapi lebih baik teman-teman cek terpenuhi nggak hak anak-anak di sana, pembinaannya sukses atau tidak, ya. Ada hal-hal yang dilanggar misalnya dari pembinaan tersebut. Dan itu pun saya dengar dari Gubernur Jawa Barat kan harus ada persetujuan orang tua kan. Kalau orang tuanya nggak setuju, nggak jadi dibina dengan cara yang seperti itu. Jadi kita kritisi sama-sama, ya, kita kritisi sama-sama inisiatif-inisiatif baru ini, jangan langsung antipati, ya, tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi nggak dari pola-pola pendidikan semacam itu. Jadi lebih baik kita lihat rame-rame, kita kritisi rame-rame, ya. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi, kenakalan, ketidakpatuhan dan segala macam seperti itu. Tapi jangan juga di awal sudah langsung antipati dengan sebuah inisiatif. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya belum bisa jawab, ya, tapi yang jelas pendirian Presiden selama ini di seluruh konflik di dunia, beliau selalu menyerukan penghentian perang sesegera mungkin. Beliau selalu menyerukan gencatan senjata sesegera mungkin dimanapun konflik di dunia. Kalau yang khusus ini mungkin nanti kita lihat pernyataan langsung dari pemerintah, dari Presiden, tapi secara global Presiden selalu secara konsisten di berbagai forum dunia untuk menyerukan penghentian perang dan menyerukan gencatan senjata. Supaya apa? Supaya perdamaian segera terjadi, supaya dunia segera tenang dan damai. Karena satu konflik di ujung dunia sekalipun itu pasti mengganggu ketenangan dunia secara umum. Mungkin begitu ya. Oke, Kompas monggo terakhir. Dari saya mungkin cukup. Ya, Saya. Pak Tigor tadi mau nanya.
Ya baik, MBG berarti kan kita mencakup banyak hal ya yang harus kita perhatikan. Jadi di situ kan ada karyawan yang bekerja, ya, ada yang karyawan tersebut merupakan karyawan dari PGN, kemudian ada satuan pelayanan yang dipergunakan yang seperti dapur itu. Nah, jadi kita sekarang mengkaji jika dia terhubung dengan potensi kebakaran atau potensi kecelakaan di dalam pekerjaan. Nah, ini kita cover sebagai asuransi yang bisa mengatasi kerugian yang muncul karena misalnya dapur yang kurang pas atau ada kebakaran yang terjadi, itu harus ada asuransinya. Nah, ini sekarang sedang kita godok juga, kita kaji apakah dia menjadi bagian dari biaya operasional yang kita minta supaya setiap satuan pelayanan itu menyisihkan dana operasionalnya. Nah, kemudian kalau yang untuk karyawan, tentu karyawan yang bekerja dengan PGN itu sudah di-cover oleh BPJS. Tentu mereka sudah di-cover oleh BPJS. Tapi karyawan yang bekerja di satuan pelayanan saat ini juga kita minta supaya mereka pun di-cover dengan BPJS yang tidak mengurangi dari gaji mereka, tetapi itu ditambahkan sebagai bagian dari biaya BPJS untuk mengcover kesehatan seluruh pekerja. Nah, bagaimana kalau terjadi keracunan terhadap penerima ya? Jika itu terbukti, memang kan kita biasa selalu mengkaji itu. Seperti ada laporan dari Cianjur, itu langsung kita evaluasi dulu, dicek di lab apakah benar ini terjadi karena makanan. Kan dia ada sampel makanan di kulkas yang dimasak, itu disimpan biasanya. Nah, ketika sampel itu dilihat dan dimakan ternyata tidak keracunan yang memakannya, kita biasa meneliti lebih lanjut, ini kenapa ya sebenarnya. Nah, seperti tadi Pak Hasan bilang dan juga Pak Rosok, jangan-jangan itu makanan ada yang tersimpan atau dibawa murid itu pulang dan dimakan di rumah yang sudah tersimpan. Nah, even kalaupun terjadi begitu, bagian tetap membantu untuk membiayai pengobatannya. Jadi saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan. Itu masih dalam diskusi kita supaya tidak merusak juga biaya pangan kan. Kan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari 10.000. Nah, ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat. Itulah kira-kira. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Minggu depan kita tunggu lagi hari Sabtu berikutnya.